kita bisa pagi hari ini bisa beribadah, datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepadanya, masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan kasih kurnia-Mu dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji dan muliakan nama-Mu Bapa. Tuhan tolong Kau berkati, Kau sertai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu berkuasa pada hari ini Tuhan. Atas kami Tuhan yang melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit dari semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Bapa. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu Tuhan kami.
kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Suaraku bernyanyi, Kemuliaan di tempat hati, damai sejahtera di antara manusia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan.
karena kami telah diberikan kasih karunia atas hidup kami, sehingga sepanjang minggu bahkan secara khususnya bulan telah kami lalui. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami dan memberikan kekuatan dan pertolongan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini Tuhan. Sebentar Bapa di surga, kami mau dengar firman-Mu. Aku berdoa dan memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tinggal bersama dengan kami untuk membantu dan menolong kami. Kami dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman yang kami akan dengar. Oleh sebab itu ya Bapa di surga, biarlah kuasa-Mu terjadi atas kami, dan firman ini bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan terambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26. Kita akan membaca firman Tuhan ini sampai dengan ayat yang ke-38. Berikut firman Tuhan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atas kamu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita telah memasuki bulan yang terakhir di tahun ini, yaitu bulan Desember, dan ini merupakan minggu yang pertama buat kita. Tema kita pada bulan ini di sepanjang bulan Desember berbicara tentang kita memaknai hari kelahiran Yesus Kristus atau memaknai Natal itu buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan melihat makna dari bulan Desember atau bulan Natal yang kita telah masuki ini. Apa yang dapat kita terima dalam hidup kita? Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan melihat kepada kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-26 dalam Injil Lukas pasal yang pertama ini. Dan bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa itu, pada waktu itu juga Allah ingin menyatakan satu rencana dan maksudnya yang begitu luar biasa dan ajaib untuk keselamatan hidup manusia, agar manusia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Di dalam rencana Allah, di dalam kehendak Allah, tentunya Allah sudah melihat, Allah sudah memperhatikan, Allah sudah tahu bahwa ada satu pribadi yang bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah. Ada satu pribadi yang dapat menerima apa yang menjadi kehendak Allah.
untuk sebuah maksud dan rencana Allah yang begitu mulia di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk keselamatan hidup yang kekal ini. Dan pribadi itu adalah Maria. Jelas sekali firman Tuhan berkata, dikatakan di sana diperintahkan kepada malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Untuk kita bisa memaknai Natal, memaknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika Allah pada waktu itu memerintah malaikat Gabriel untuk datang kepada Maria, untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Allah atas kehidupannya, untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana Allah melalui hidupnya, maka pada hari ini Bapak Ibu Saudara, di bulan ini, mari kita sebagai orang percaya kita harus menemukan apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita di bulan Desember ini. Tanpa kita menemukan apa yang menjadi rencana Allah, maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa memaknai Natal atau kelahiran Yesus Kristus menjadi makna yang begitu luar biasa dalam hidup kita untuk maksud dan tujuan Allah melalui hidup kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak orang di bulan Desember ini berkata, biasanya bulan Desember ini menjadi bulan banyak dari semua kita yang ada berpikir apa yang mau kita lakukan. Misalnya, kue apa yang mau kita pesan, baju apa yang mau kita pakai. Hal itu yang terjadi sepanjang tahun-tahun yang telah kita lewati dalam kehidupan kita. Gereja Tuhan juga seringkali di masa-masa Natal yang telah kita lewati, sedang jemaat Tuhan sibuk. Sudah dibentuk panitia Natal, apa yang mau dibuat, konsumsi apa yang mau kita kerjakan atau kita sajikan buat Natal nanti, bentuk acara dan segala macam. Tetapi bulan ini, tahun ini menjadi tahun yang berbeda. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, mari kita akan menemukan apa yang menjadi maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita menjadi satu perenungan tentunya bagi kita. Seperti Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota kepada Maria untuk menyampaikan ini yang menjadi maksud dan rencana Allah melalui hidupnya, agar semua orang diberkati, agar semua orang diselamatkan, agar semua orang beroleh kasih karunia dari Tuhan. Pertanyaannya buat kita, sampai hari ini, pernahkah sejenak kita merenungkan dalam hidup kita, Tuhan, apa yang sebenarnya Engkau mau untuk aku bisa perbuat, untuk aku bisa lakukan sebagai kehendak dan rencana-Mu melalui hidupku. Mari kita sebagai sedang jemaat Tuhan, kita merindukan supaya Allah itu bisa benar-benar berbicara dalam hidup kita, menyampaikan maksud dan rencananya dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal dan berdiam di dalam diri kita, untuk kita bisa memaknai Natal itu secara benar. Maria menerima rencana Allah di dalam hidupnya. Maria mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, apa yang menjadi maksud dan rencana Allah melalui kehidupan Maria itu disebut dengan kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi, sedang jemaat Tuhan,
Mari kita rindu untuk kasih karunia Allah itu terjadi dalam hidup kita, yaitu Allah bisa memakai kita, Allah bisa menyatakan kuasa-Nya melalui hidup kita, Allah bisa menjadikan kehidupan di waktu di mana kita berada untuk kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Nah, oleh sebab itu tidak perlu takut sidang jemaat Tuhan, untuk kita bisa memaknai Natal ini, memaknai hari kelahiran Yesus di bulan Desember ini. Maka penting bagi kita, hal yang pertama yang sidang jemaat Tuhan dan saya harus benar-benar ketahui adalah kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi tujuan Allah di dalam gereja Tuhan, di dalam pribadi kita, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Di tengah-tengah kondisi kehidupan manusia yang hidup dengan segala dosa dan pelanggarannya, di tengah-tengah kondisi manusia yang hidup dan berjalan di dalam kegelapan, maka Tuhan mau melalui Maria, terang Tuhan akan datang ke dalam dunia ini. Melalui Maria, Tuhan mau pakai agar ada jalan kebenaran dan hidup di tengah-tengah dunia yang sudah tidak ada jalan kebenaran dan hidup. Untuk kita bisa memaknai Natal di bulan Desember ini, maka sekali lagi kita penting mengerti dan memahami apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Apakah tujuan Natal itu hanya berbicara tentang pesta pur? Apakah tujuan Natal itu hanya berbicara tentang perkara-perkara dekorasi dan lainnya? Apakah perkara Natal yang ada dalam pikiran kita ini hal-hal hanya yang bersifat sementara? Tetapi makna Natal yang sesungguhnya adalah berbicara tentang sesuatu yang bersifat kekal di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah punya rencana dalam hidup kita seperti Allah punya rencana kepada Maria, maka Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dia akan memberikan kekuatan dan pertolongan, bahkan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita ketika kita benar-benar menemui apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita di bulan Desember ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Tidak ada hal yang perlu kita takutkan dalam melaksanakan dan menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara? Karena ayat 35 berkata, sebagaimana firman Tuhan menyampaikan kepada Maria, berkata jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ketika kita menemukan tujuan Allah di dalam hidup kita, apa yang menjadi tujuan Allah di bulan Desember ini melalui kehidupan kita, apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan di bulan Desember ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kita tidak perlu takut. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena ada jaminan yang kita terima. Firman Tuhan berkata ketika Allah punya rencana di dalam hidup Maria, maka Allah pun akan mengaruniakan Roh Kudus turun atas kehidupan Maria. Roh Kudus akan turun, Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Lebih daripada itu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit sedang kita hadapi di tahun ini, khususnya di bulan Desember ini, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada satu keadaan yang tidak ada kepastian sepertinya dengan keadaan-keadaan yang terjadi di dunia ini.
Tetapi saat-saat seperti ini Allah punya rencana melalui gereja Tuhan. Allah punya rencana melalui kehidupan sidang jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, kita sebagai umat Tuhan, sebagai warga jemaat Tuhan. Allah punya rencana, Allah punya maksud dalam hidup kita, seperti Allah punya maksud kepada Maria, sehingga Ia mengutus malaikatnya datang kepada Maria untuk menyampaikan ini berita. Dan ini rencana Allah buat Maria untuk ia boleh dipakai menjadi berkat. Ketika Allah punya rencana dalam kehidupan kita, sehingga Natal atau kelahiran Yesus itu punya makna dalam hidup kita. Ketika kita mempercayai sepenuhnya, Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam dialog antara Maria dengan malaikat, Maria jelas berkata, mana mungkin hal itu bisa terjadi, karena aku belum bersuami. Apapun keadaan kita sidang jemaat Tuhan, apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, apapun keberadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, apapun hal-hal yang sedang menimpa bangsa ini, menimpa kehidupan usaha pekerjaan dan ekonomi, yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam usaha yang kita lakukan. Tetapi ketika Allah punya rencana dalam hidup kita, untuk satu maksud dan tujuan Allah di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, ketika kita sungguh-sungguh percaya, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan, maka firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa tidak mustahil? Karena Allah itu turut bekerja. Ada kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Ini penting, berbicara tentang satu keyakinan yang sungguh-sungguh ada dalam hidup kita. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat sikap Maria tentang maksud dan tujuan Allah melalui hidupnya, sehingga berita Natal atau Natal yang kita mau rayakan ini benar-benar menjadi satu Natal yang memiliki makna yang luar biasa. Kata Maria, sesungguhnya ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ada satu penyerahan hidup yang total. Ketika Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, ia menempatkan dirinya bahwa dia adalah seorang hamba yang hanya tunduk taat dan patuh kepada apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhannya dalam hal ini. Tuhan itu yang punya rencana dalam hidupnya. Nah, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Natal akan bermakna dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar menjadi pribadi yang berserah total kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah keadaan apapun yang sedang kita alami. Seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ia menempatkan dirinya taat, tunduk, patuh, dan benar-benar serahkan semuanya. Dan kata lain, Tuhan, terserah Tuhan saja. Ini aku, ini waktuku, ini hidupku. Sehingga berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menemukan makna Natal di bulan Desember ini. Sekali lagi, ketika satu, kita benar-benar menemukan apa yang menjadi tujuan Allah, rencana Allah dalam hidup kita di bulan Desember ini. Natal bukan berbicara tentang hal-hal yang lain. Natal yang sesungguhnya, makna Natal yang sesungguhnya adalah pribadi kita menemui, menjumpai apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Ini kiranya akan membawa kita kepada satu perenungan sepanjang bulan ini. Ini kiranya akan menjadi satu pertanyaan di dalam hati kita, di dalam diskusi kita dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, apa yang menjadi maksud dan tujuanmu
rencanamu di dalam hidupku di bulan Desember ini? Apakah kita sibuk dengan tujuan dan rencana pribadi kita? Dengan hal-hal yang bersifat jasmani? Atau kita benar-benar sudah menemukan apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah dalam maksudnya yang mulia dan kekal itu? Dan ini penting bagi kita. Jika hal ini kita temui dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, kita menemuinya, maka kita akan benar-benar percaya kalau itu yang menjadi rencana Allah. Ingat sekali lagi, Tuhan akan turut bekerja. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri melakukannya di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin, yang mustahil. Kata firman Tuhan, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tapi kuncinya, temui benar-benar apa yang menjadi tujuan Allah di bulan Desember ini dalam hidup kita. Temui benar-benar, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya secara pribadi dalam perjalanan mana saya duduk berdiam, saya benar-benar menanyakan, Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup saya di bulan Desember ini? Apa yang mau diperbuat di tengah-tengah kondisi seperti ini? Ini menjadi satu perenungan bagi kita. Kalau sidang jemaat Tuhan sudah menemukan tujuan Allah secara pribadi dalam hidup kita di bulan Desember ini, maka sekali lagi percayalah, kita tidak sendiri, tetapi ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Dan dalam keadaan yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, selanjutnya penting sekali bagi kita adalah hidup yang berserah secara total kepada rencana Allah itu. Tidak boleh setengah-setengah. Ketika Tuhan menghendaki hal itu untuk kita lakukan, lakukan dengan segenap hati. Ketika Allah meminta untuk kita mengerjakan itu, kerjakanlah dengan sepenuh hati kita. Seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah. Bukan nanti Tuhan, ya saya mikir-mikir dulu Tuhan, ya coba saya pertimbangkan dulu Tuhan. Oh, dia cerita ke malaikat Gabriel, malaikat sebentar ya, saya mau tanya dulu sama tunanganku Yusuf. Kalau dia setuju, ya oke lah. Kalau dia tidak setuju, ya minta maaf lah. Jadi tidak, dia benar-benar putuskan itu secara pribadi, karena dia lebih memilih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Natal akan menjadi satu hal yang bermakna dalam hidup kita ketika hal-hal seperti ini kita benar-benar temui dalam hidup kita. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan, di akhir khotbah saya sekali lagi saya ingatkan bahwa kelahiran Yesus, Natal ini menjadi hal yang bermakna dalam hidup kita ketika kita temukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang kudus, yang suci, yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, ketika kita percaya bahwa di dalam rencana Allah itu kita tidak pernah sendiri. Ada kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita untuk menolong kita di dalam melakukan segala sesuatu, sekalipun itu sulit, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu mustahil. Dan yang ketiga, kita benar-benar berserah secara total kepada Tuhan. Kita taat kepada kehendak Allah di dalam hidup kita. Inilah yang akan membawa pribadi kita akan menemukan makna Natal di bulan Desember ini. Walaupun kita belum melaksanakan Natal tanggal 25 belum, tetapi mari kita akan memaknai. Inilah yang menghantar kita masuk di bulan Desember di minggu yang pertama ini, untuk kita bisa menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita di bulan Desember ini. Ambil waktu untuk banyak merenungkan dan menanyakan kepada Tuhan. Saya percaya setiap orang Kristen itu ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dan kalau Roh Kudus itu ada dalam diri orang percaya, Roh Kudus itu adalah roh yang aktif, roh yang hidup. Dia akan berbicara, dia akan menyampaikan sesuatu yang menjadi maksud Allah Bapa di sorga. Dia akan menyampaikan sesuatu yang menjadi maksud Yesus dalam hidup kita, untuk kita lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah di
di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan kita tundukkan kepala kita. Mungkin selama ini yang ada dalam pikiran kita memasuki bulan Desember adalah kemeriahan. Mungkin yang ada dalam pikiran kita adalah perkara-perkara yang bersifat jasmani. Tetapi firman Allah menuntun kita pada pagi hari ini untuk kita menemukan hal-hal yang rohani, hal-hal yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Mari sidang jemaat Tuhan kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami telah belajar bagaimana Allah di dalam rencana dan maksud-Nya memerintahkan malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria, menyampaikan apa yang menjadi maksud dan rencana Allah melalui hidupnya bagi hidup manusia. Demikian juga Tuhan, kami percaya di bulan Desember ini kami rindu ya Bapa, biarlah Roh Kudus akan berbicara secara pribadi demi pribadi buat kami seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan kami yang mendengar firman-Mu, untuk kami boleh menemukan apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kami di bulan ini. Sehingga masa-masa Natal yang sedang dan akan kami laksanakan ke depan ini, itu benar-benar memiliki makna surgawi, memiliki makna rohani, karena semuanya turut sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Kami terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman itu bekerja dalam hati dan pikiran kami dan menolong kami dari segala hal-hal yang mengikat kami, yang mengganggu hati dan pikiran kami, yang membuat kami kehilangan damai sejahtera oleh karena perkara-perkara yang sementara. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atasnya. Demikian juga pada pagi hari ini aku berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Bapa di surga. Kau juga memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, sehingga mereka terus dikuatkan, diteguhkan, dikukuhkan oleh kuasa dari firman Allah sendiri. Sehingga sekalipun di tengah-tengah badai, pencobaan dan tantangan kehidupan yang begitu silih berganti yang harus terjadi atas bangsa dan negeri ini ya Tuhan, dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, tetapi mereka tetap menjadi pribadi yang tabah dan sabar, menjalani seluruh santero perjalanan hidup mereka dalam seluruh perjuangan yang mereka sedang jalani. Biarlah dalam semua keadaan mereka terus menjadi seorang yang bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Mampukanlah seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, dan berilah mereka kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka benar-benar bukan hanya mengandalkan kekuatan mereka, tetapi di atas seluruhnya Tuhan, di dalam segala keterbatasan mereka, mereka boleh andalkan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, Kau terus menyertai memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kau juga terus menolong mereka ya Tuhan. Kau memberkati anak-anak mereka dalam pendidikan mereka. Apapun Tuhan, keberadaan sidang jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Secara khusus aku berdoa agar perlindungan, penjagaan Tuhan yang maha ajaib itu terjadi dalam hidup mereka. Di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan, sidang jemaat-Mu tetap ada dalam perlindungan penjagaan-Mu. Itu yang aku minta, aku mohon Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan mereka. Secara khusus Roh Kudus akan terus menolong mereka, membimbing mereka dalam hati dan pikiran mereka, agar mereka terus juga Tuhan memperhatikan hal-hal yang harus mereka ikuti dalam protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Sehingga mereka juga bukan hanya mengasihi diri mereka sendiri,
tetapi mereka mampu mewujudkan untuk kasih mereka kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan, oleh sebab itu aku percaya kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar atas seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Karena sesungguhnya Engkaulah yang telah memilih memanggil mereka, menetap mereka menjadi milik dan kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini aku juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Mari Engkau melihat keberadaan yang terjadi atas bangsa ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam negeri ini ya Tuhan, atas bangsa ini. Ada wabah. Ada hal-hal Tuhan yang tidak enak kami dengar. Hamba-hamba-Mu Tuhan mengalami penganiayaan, bahkan dibunuh. Ada banyak kekacauan yang terjadi. Oleh sebab itu Bapa di surga, aku berdoa secara khususnya buat presiden, wakil presiden, biar Tuhan memberikan roh hikmat buat mereka di dalam memimpin bangsa ini. Kekuatan kuasa-Mu terjadi atas hidup mereka ya Tuhan, sehingga negeri ini, bangsa ini benar-benar terpelihara di dalam keadaan damai, tentram, hidup rukun dan penuh persaudaraan. Kau terus Tuhan menolong mereka, dan ampunilah mereka yang telah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya Tuhan. Kami doakan kiranya kasih karunia Tuhan boleh dinyatakan atas hidup mereka, sehingga mereka tahu kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Provinsi Kalimantan Tengah ini. Bapa di surga, pada tanggal 9 Desember ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah kami, yaitu gubernur dan wakil gubernur. Kami mendoakan proses pemilihan ini sepenuhnya kami serahkan dalam pimpinan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami memohon kiranya kuasa-Mu bekerja di atas semuanya Tuhan, sehingga pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah kami ya Tuhan, dijauhkan Kalimantan Tengah ini dari segala pertikaian, permusuhan, pertengkaran Tuhan, bahkan kekacauan yang terjadi atas Provinsi Kalimantan Tengah ini. Kami doakan untuk orang-orang yang memiliki niat dan keinginan-keinginan yang tidak baik. Kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya jamah hati dan pikiran mereka. Kami doakan untuk setiap orang-orang yang ingin Tuhan mengedepankan, mengutamakan kepentingan kelompok pribadi, golongan juga Tuhan jauhkan semuanya. Tetapi biarlah seluruh masyarakat Kalimantan Tengah ini mengedepankan kepentingan bersama di atas segala-galanya, dan memiliki rasa tanggung jawab untuk menciptakan perdamaian, persatuan, ketentraman atas Kalimantan Tengah ini. Sehingga ketika masyarakat berangkat dengan pola pikir yang demikian, kami percaya Bapa di surga, pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur nanti, Kalimantan Tengah ini ada dalam keadaan damai. Kami doakan setiap mereka yang ambil bagian di dalamnya juga Tuhan, Engkau terus menolong. Dijauhkan dari segala kecurangan yang bisa membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Kami doakan dalam nama Yesus, kiranya semuanya itu Tuhan dijauhkan. Demikian juga mereka yang telah terlibat Tuhan di dalam tugas baik KPU maupun Panwaslu Tuhan, juga Tuhan berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk mereka bekerja secara profesional dan bekerja dengan netralitas dan memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih ya Tuhan buat pihak keamanan. Kami doakan Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga buat seluruh sidang jemaat mulia Tuhan, memberikan segala persembahan syukur mereka. Kami doakan dalam nama Yesus, Tuhan juga berkati apa saja yang mereka perbuat, apa saja yang mereka lakukan bagi pekerjaan-Mu. Kami tahu itu semua berangkat dari satu sikap hati yang benar, dari satu kesadaran yang penuh bahwa hidup mereka adalah anugerah dari Tuhan. Dan apa yang mereka punya, yang mereka dapat adalah semata-mata kasih karunia Allah. Karena semuanya Tuhanlah yang mempercayakan buat hidup mereka. Sehingga ketika mereka memberikan sesuatu buat pekerjaan Tuhan, itulah merupakan ucapan syukur mereka dan rasa terima kasih mereka atas apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup mereka.
Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua seru doa kami ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di akhir ibadah kita ini mari kita terima berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah kita ini biarlah kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, sehingga kita tetap hidup tak bercacat dan bercela hingga sampai kedatangannya, sehingga Ia menjemput kita di dalam kemuliaannya. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan, ibadah kita tetap dilaksanakan secara online dan hari Minggu atau malam nanti kami akan ada rapat dengan pengurus gereja sehubungan dengan kita akan melaksanakan Natal pada tanggal 25 Desember nanti. Perlu kami sampaikan, memang nanti diharapkan kita bisa ibadah Natal bersama di gereja ini, tetapi semua harus dipersiapkan secara protokol kesehatan agar benar-benar memenuhi standar protokol yang berlaku bagi gereja Tuhan. Oleh sebab itu kami akan rapat dan minggu selanjutnya nanti kami akan sampaikan pengumuman buat kita untuk pelaksanaan Natal yang akan kita laksanakan di tanggal 25 pada waktu itu nanti. Oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan, berdoa pesan saya, dan juga tetap jaga kesehatan dengan baik ya, dalam segala aktivitas kita, dalam segala usaha dan kemasyarakatan kita tetap jaga, kita tetap ikuti protokol kesehatan supaya kita juga ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap semangat, sehat selalu, kuat di dalam Tuhan, dan percayalah kita tidak pernah ditinggalkan. Tuhan memberkati kita. Salam.